الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan bahasan atau kajian tentang ilmu tauhid. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah yang telah disusun oleh para ulama itu adalah sifat-sifat yang mewakili seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Artinya sifat-sifat yang disusun 20 tersebut itu bukan artinya semua sifat Allah itu tidak hanya ada dalam 20 tersebut, tetapi sifat-sifat Allah itu melebihi daripada 20 sifat tersebut. Sebagaimana banyaknya nama-nama Allah, maka demikian juga sangat banyak sekali sifat-sifat Allah. Dan juga telah kita sampaikan sebelumnya bahwa pada dasarnya nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi semua nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Karena dia sudah terlalu mubalaghah, maka sifat itu menjadi nama. Dan itu sudah kita berikan contoh di segi bahasa sebelumnya. Jadi sebagaimana nama-nama Allah itu begitu banyak, tidak ada batas, maka demikian juga sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Tapi kemudian para ulama setelah melakukan istiqra yang menyeluruh, setelah melakukan istiqra yang komprehensif, maka para ulama menyimpulkan bahwa semua sifat-sifat Allah itu terwakilkan atau dapat diwakili oleh 20 sifat yang wajib yang harus kita ketahui tersebut. Sehingga kalau kita simpulkan atau kalau kita tarik garis dasarnya bahwa sifat-sifat Allah itu adalah seluruh sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Atau sebagaimana disebutkan oleh para ulama, annallaha azza wa jalla muttasifun bi kulli sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu muttasifun bi kulli sifatil kamal, bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun, dan sesungguhnya Allah itu suci, an jami'i sifatin nuqsan, dari seluruh sifat-sifat yang mengurangi
Allah, mengurangi nilai kebesaran Allah. Idh inna uluhiyatahu tastalzimu ittisafahu bil kamali al mutlaq luzuman bayinan bil makna al akhas. Karena bahwa sesungguhnya uluhiyatahu, ketuhanannya Allah sebagai Tuhan, tastalzimu ittisafahu bil kamal, itu mewajibkan dia bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Artinya namanya Tuhan dan tidak mungkin ada kekurangan. Kalau ada kekurangan namanya bukan Tuhan. Jadi ketika kita telah mengitlakkan ketuhanan bagi Allah, maka seluruh sifat yang sempurna itu mesti atau melekat pada diri Allah. Jadi luzuman bayinan, itu namanya sistem talazum. Sistem talazum itu salah satu sistem atau metode dalam logika berfikir. Nah, jadi itu yang pertama yang ingin kita kuatkan, bahwa ya Allah itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, dan Allah itu maha suci daripada sifat-sifat yang kurang. Kalau dalam hal kedua ini, suci daripada sifat-sifat yang kurang bagi Allah, sebagaimana firman Allah, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang mereka sifatkan yang mengurangi ketuhanannya Allah. Nah, jadi adapun 20 sifat itu hanya mewakili saja. Saya berikan contoh, misalnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kan kalau dalam sifat 20 itu cuma 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Dia cuma 5 saja. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, misalnya wahdaniyah, arti sifat salbiyah, dia menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itulah tujuan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu dia intinya tanzih, mensucikan Allah daripada segala sifat yang negatif. Itu tujuan sifat salbiyah. Maka diberikan nama salbiyah dari dasar kata saliba yaslabu salbun, kemudian dimasukkan penisbahan salbiyah, artinya menolak, menafikan segala yang negatif bagi Allah. Qidam, arti qidam tidak ada awal. Menafikan, untuk menafikan, tujuan qidam itu untuk menafikan bahwa Allah itu ada awal. Maka hadirlah sifat qidam. Allah itu tidak ada awal. Dimenafikan Allah itu ada awal. Baqa, apa tujuan baqa? Menafikan. Tujuannya itu menafikan Allah itu ada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, untuk menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Maka dihadirkan mukhalafatuhu lil hawadisi. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, untuk menafikan Allah itu butuh kepada makhluk. Seperti kata sebagian orang, Allah itu butuh kepada malaikat untuk menjalankan program Allah. Maka ada qiyamuhu binafsihi, untuk menafikan pemahaman sebaliknya, Allah itu butuh kepada makhluk. Wahdaniyah, untuk menafikan Allah itu lebih dari satu, untuk menafikan Allah itu beranak, untuk menafikan Allah itu diperanakkan, untuk menafikan Allah itu ada tandingan. Maka ditaruh sifat wahdaniyah.
Nah, coba kita lihat misalnya sifat wahdaniyah, esa, dia itu mewakili seluruh pernyataan, mewakili untuk menafikan seluruh pernyataan atau pemahaman yang menyatakan Allah itu lebih dari satu, Tuhan itu lebih dari satu. Misalnya kalau kita lihat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat sebenarnya 3 sifat salbiah. Lam yalid, itu salbiah, menafikan Allah itu beranak. Walam yulad, 2, untuk menafikan Allah itu diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan baginya. 3 sifat salbiah. Tapi kenapa lam yalid tidak dimasukkan dalam sifat salbiah pada sifat 20? Kenapa lam yulad tidak dimasukkan dalam sifat salbiah pada sifat 20 itu? Kenapa walam yakul lahu kufuwan ahad tidak dimasukkan dalam sifat salbiah yang 5 daripada sifat 20 itu? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya diwakili oleh sifat wahdaniyah. Kemudian atau lebih spesifik, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalu Isa ibn Allah wa qalu Uzair ibn Allah. Ini sifat salbiah semua ini. Wa qalu Isa ibn Allah wa qalu Uzair ibn Allah. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi sifat-sifat salbiah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali sifat Al-Quran itu menjelaskan sifat-sifat salbiah bagi Allah. Demikian juga banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang sifat salbiah bagi Allah. Ya. Tapi kemudian kenapa tidak dimasukkan semuanya secara detail, secara spesifik? Ya. Karena kalau dimasukkan semua secara detail dan secara spesifik, satu per satu, itu akan memberatkan kita umat dalam menghafalnya, apalagi dalam membahasnya. Maka diwakilkan oleh beberapa sifat-sifat saja. Dalam hal ini sifat salbiah itu ada 5. Yang salah satunya adalah wahdaniyah. Jadi dengan wahdaniyah Allah ternafikan daripada segala sifat atau pemahaman yang menunjukkan Allah itu berjumlah atau ta'adud. Sudah selesai sampai di situ. Itu contoh saja. Nanti satu persatu akan kita uraikan pada ketika kita membahas satu persatu sifat-sifat atau sifat-sifat bagi Allah. Nah, jadi intinya ingin kita sampaikan di sini bahwa pada hakikatnya Allah itu bersifat dengan seluruh sifat yang sempurna. Dan Allah itu suci serta maha suci dari seluruh sifat yang negatif atau mengurangi ketuhanan Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kemudian nanti kapan-kapan ada yang tanya, ya, kenapa ini perlu kita jelaskan? Kalau kapan-kapan nanti ada yang tanya, cuman pe-20 banteng sifat Allah. Kalau ada yang tanya seperti itu nanti, dan itu ada, kerana ada. Cuman pe-20 banteng sifat Allah, kok nidhat?
Allah kan maha sempurna, masa cuma 20? Kalau ada yang ngomong seperti itu. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, jangankan 20, nah yang pegahkan 20, cileh tu. Atau tauhid salasah misalnya. Jadi itu hanya sebuah metode pembelajaran tauhid. Adapun pada hakikatnya sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Sebagaimana nama-nama Allah juga demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kita sampaikan sebelum kita masuk satu persatu nama-nama sifat-sifat Allah, bahwa dalam penjelasan tauhid ini ya nantinya akan kita temukan penggunaan ilmu kalam. Maksud penggunaan ilmu kalam di sini adalah penggunaan metodologi filsafat Yunani. Bukan makna filsafat secara umum ya, kalau filsafat secara umum itu tidak ada masalah, bahkan filsafat secara umum itu adalah induknya ilmu pengetahuan ya. Tapi dalam menjelaskan tauhid ya, para ulama Islam khususnya dari kalangan mutaakhirin ya, mulai dari abad keempat lah, keempat Hijriah sampai hari ini, itu dalam menjelaskan tauhid mereka menggunakan ilmu kalam, atau spesifiknya kita katakan metode filsafat Yunani, khususnya dalam logika berfikir. Mereka menggunakan metode filsafat Yunani. Karena pada dasarnya tauhid itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis itu sudah cukup, ya, sudah bisa dipahami dengan baik dan sederhana. Makanya mulai daripada masa Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, pokoknya sampai abad ketiga lah lebih kurang, abad kedua, abad ketiga, itu pembelajaran tauhid masih langsung ke Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada misalnya seperti kita hari ini belajar tauhid sifat 20, satu wujud, tidak ada seperti itu. Tapi belajar tauhid dulu itu langsung buka Al-Quran, cari ayat-ayat tentang tauhid, ditafsirkan. Begitulah belajar tauhid. Misalnya seperti ayat yang kita bacakan tadi, wa ilahukum ilahu wahid. Dah dapat di situ. Di situ dapat salah satu sifat Allah, yaitu wahid. Sudah jelaskan. La ilaha illa Ar-Rahmanir Rahim. Dapat dua lagi nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah jelaskan. Kemudian ambil ayat Al-Kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Dapat di situ tentang tauhid juga, wahid juga. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Dapat di situ ilmu tauhid. Al-Qayyum yang maha mengurus seluruh urusan makhluk, dapat di situ tauhid. Bagaimana Allah mengurus makhluk ini? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus seluruh urusan makhluk. Tidak pernah Allah tidak mengurus urusan makhluk setiap hari. Maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengurus makhluk ini? Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, cobalah engkau ambil dua wadah air, satu engkau pegang dengan tangan kanan, satu pegang tangan kiri, kemudian berdirilah pegang seperti itu. Jangan berpindah-pindah, dalam keadaan berdiri. Disuruh berdiri berjam-jam. Berjam-jam berdiri sampai kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa ngantuk. Ketika Nabi Musa ngantuk, maka jatuhlah wadah air yang ada di tangan Nabi Musa. Jadi kata Allah, begitulah
Kalau aku tidak mengurus makhluk itu setiap hari, alam ini terjadi seperti wadah air yang ada di tanganmu, wahai Musa. Maka la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, wala naum, apalagi tidur, setiap hari mengurus makhluk. Maka jangan pernah berpikir alam ini berjalan dengan sendirinya. Tidak. Ada yang mengurusnya, ada yang punyanya. Dan dia mengurus itu setiap waktu, setiap saat. Jadi Allah itu tidak hanya kun fayakun. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah itu tidak hanya menciptakan atau melakukan sesuatu itu dengan kun fayakun, tapi Allah juga menggunakan sistem proses. Allah juga menggunakan waktu dalam menciptakan dan mengelola alam ini. Nah, itu di mana kita dapat? Dari ayat kursi tadi. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus makhluknya. Setiap hari diurus. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tapi jangan dibayangkan seperti kita mengurus suatu pekerjaan, pagi masuk kantor, sore pulang. Tidak seperti itu. Ya, itu nanti kena dengan ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bagaimana Allah mengurus? Yang pasti tidak sama dengan cara makhluk itu mengurus. Jadi begitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya seluruh langit dan bumi. Tidak ada di alam ini langit dan bumi yang bukan milik Allah. Ada yang punyanya. Maka dikarenakan bumi ini ada yang punyanya, maka jangan berlebihan dalam bersikap, jangan berlebihan dalam menyimpulkan sesuatu. Napoi alamnya hadir dia pegah berangkau dia. Seperti orang yang mengatakan misalnya nyo donya kahanali kahana betuili kancu kanyo kaji. Kalau bumi ini enggak ada yang punya, boleh ngomong seperti itu. Napoi nyo lampuh danyo muthu hana tahu boleh muteng geronya je. Kalau bumi tidak bisa. Ya, maka itu kita coba jelaskan juga dalam dunia politik. Hari ini kan orang seperti itu dalam berpolitik. Nyo hana menang nombor sekian kancu. Kabeh hanali. Kan ada orang menyimpulkan seperti itu. Tak bisa. Kalau bumi ini tidak ada yang punya, boleh. Nyopeh ada pilih nomornya. Nyo hana nomornya hanali. Habis itu. Nyo nomor je. Ya. Kita diperintahkan ikhtiar, usaha. Kan berarti bang kata usaha tanya kita perbaiki alamnya di luar kehendak Allah. Nah, alam ini memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, tidak diberikan suka-suka hati kita. Cuman kita disuruh ikhtiar saja. Sudah diciptakan ikhtiar. Kamu ikhtiar, lakukan usaha, bawa hidayah kepada manusia. Tapi yang memberikan hidayah siapa? Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, Allah yang memberikan hidayah. You dakwah, you nasihati, you ajak kepada kebaikan. Dan baik-baik. Baik banal hega tak nasihati hana dengar. Buat pegah di. Hanya cik hanam nampak dia ahli je. Itu dah di situlah perlu tauhid itu. Agar kita lebih stabil di dunia ini. Orang semakin kuat tauhidnya, hidupnya lebih stabil di dunia ini. Tapi kalau tauhidnya lemah, maka lebih mudah dia panik, lebih mudah dia na'udzubillah sampai pada tahap bunuh diri. Tapi ketika bertauhid, maka dia lebih stabil, lebih kuat, lebih siap menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, jadi dulu seperti itu penjelasan tauhidnya. Buka Al-Quran, ambil ayat, jelaskan sifat Allah, jelaskan nama Allah yang ada dalam ayat dan hadis.
Tapi kemudian kenapa mesti kemudian tiba-tiba disusun dalam bentuk yang khusus dengan pendalilan-pendalilan ilmu kalam? Itu karena saat itu tauhid bukan hanya dibutuhkan untuk dijelaskan saja, tapi mulai abad ketiga, keempat dan seterusnya sudah mulai datang syubhat-syubhat dalam tauhid. Sudah mulai masuk pemikiran-pemikiran lain dalam ilmu tauhid seiring dengan banyaknya masuk orang dalam agama Islam. Masuk dari Persia, masuk dari Romawi, masuk dari Mesir, di mana Persia, Romawi, itu mereka punya konsep-konsep ketuhanan sendiri mereka. Apalagi mereka itu kan negeri-negeri yang punya peradaban besar dan sudah eksis berabad-abad. Mereka punya konsep-konsep ketuhanan, mereka punya konsep-konsep tentang gaib. Nah, ketika mereka masuk dalam agama Islam, seiring dengan penyebaran Islam yang semakin luas, maka mereka bukan hanya membawa diri dalam Islam, mereka juga membawa pemikiran-pemikiran dalam Islam. Sehingga timbullah corak-corak baru yang kalau kita uraikan panjang sekali. Timbullah corak-corak baru baik dalam hal menjelaskan sifat-sifat Allah. Mulailah ada orang yang mengatakan, menggambarkan Allah itu sama dengan makhluk. Sehingga waktu itu timbullah firqah atau kelompok mujassimah namanya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka punya logika dan setiap kelompok itu bukan sekedar ngomong. Mereka punya logika-logika yang kuat. Kalau seandainya sekedar ngomong, nggak perlu kita capek-capek berfikir bagaimana mengcounternya. Analogi keherod. Tapi mereka punya landasan-landasan yang kuat. Dalam hal sifat-sifat, mereka kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Maka lahirlah kelompok mujassimah. Kemudian dalam hal takdir, mereka berbicara tentang takdir, sehingga lahirlah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, yang kalau kita uraikan panjang itu. Kemudian dalam hal vonis neraka terhadap pelaku dosa besar, lahirlah Khawarij, lahirlah Mu'tazilah. Kemudian dalam hal menjelaskan qadim, sesuatu yang qadim itu apa saja, apakah cuma Allah atau ada selain Allah yang qadim, maka dalam hal ini Mu'tazilah sangat gencar. Nah, jadi lahirnya beberapa kelompok-kelompok yang luar biasa ini dengan pendalilan-pendalilannya masing-masing yang rata-rata tidak terlepas dari pengaruh berfikirnya dengan logika atau filsafat Yunani waktu itu. Bahkan filsafat Yunani waktu itu bukan hanya masuk ke ranah tauhid, tapi juga dia masuk ke ranah sufi. Maka kemudian lahirlah namanya tasawuf falsafi. Nilai-nilai itu masuk juga ke ranah sufi. Nah, dalam bertauhid kita tidak hanya cukup tahu, kan itu tauhid. Kita tidak cukup misalnya hanya mengenal Allah, hanya mengenal sifat-sifat Allah untuk diri kita. Tapi dalam bertauhid, selain kita kenal Allah, selain kita kenal sifat-sifat Allah, kita juga harus mampu, kalau ada yang mendatangkan syubhat, mampu mengkonternya. Karena tauhid kita kalau hanya tahu tidak mampu membantah, kalau ada pemikiran-pemikiran yang lain yang nyeleneh, yang mengancam tauhid, kita belum cukup. Sehingga disinilah para ulama kemudian mengatakan, siapapun yang belajar tauhid tidak cukup hanya tahu sifat atau nama Allah, tapi dia juga harus menguasai dalil.
Dan dalil itu pun tidak cukup dalil ijmali, tapi juga harus ada dalil tafsili. Kalau dalil ijmali, dia hanya bisa untuk menguatkan dirinya dengan tauhid itu, tapi dia tidak mampu melawan pemikiran orang lain. Tapi dengan dalil ijmali, di situ dia mampu melawan pemikiran-pemikiran atau mengcounter persoalan-persoalan tauhid yang kemudian di dalamnya sudah bercampur dengan syubhat-syubhat. Idanya merasa aman karena hana taduk lah ngawayan. Menyunyut taduk tapi kerara tu sifat 20 nya yang penting pun wujud, ya. Alanya qidam baqa kabare. Tapi begitu kita duduk dengan mereka, kita akan merasakan lemah tak tauhid dia. Goyang. Ya. Salah-salah lega duk kata jana wayan juga. Ya. Ini yang kita pelajari ini baru menurut kita, baru maksudnya dari kalangan kita. Maka aman-aman saja, yang penting dalil wujud Allah, dalilnya fa'lam annahu la ilaha illahu, habis. Kemudian dalil aklinya, ya adanya Tuhan, buktinya adanya alam menunjukkan adanya Tuhan, habis. Ya, yang tapi kerana ada. Tapi begitu tadu dengan namanya, okey adanya Tuhan, apakah mesti Allah? Karena Tuhan lain je. Pernah ada jauh? Takun nah dalil Al-Quran ini ayan. Tak macam hana beriman kepada Al-Quran pun yang ambil Al-Quran. Tak tengok baju dia. Itu contoh kecil. Jadi ketika seseorang itu misalnya memilih ateis, ya, itu bukan sembarangan mereka. Mereka juga punya dalil-dalil yang kuat. Maka tauhid itu tidak hanya cukup untuk paham untuk diri sendiri, tapi kita juga harus mampu melatih diri ketika ada pemahaman-pemahaman yang mencoba merongrong tauhid itu. Dan di Aceh itu dikenal dari zaman ke zaman tauhidnya itu kuat. Sampai ada yang mengatakan Aceh itu benteng tauhid, benteng tauhid terakhir di Indonesia. Kalau orang pegahnya ada depu gimana jino ya Aceh. Okey banyak ya. Dia pegahnya ada awal. Ya jino ada kejajak ni kadang-kadang. Artinya yang tahu kan kita, kondisi kita di sini. Ya. Dulu memang seperti itu dulu di Aceh. Makanya dulu kalau datang misal jamaah-jamaah tertentu ke kampung-kampung di Aceh, itu kenapa diusir kadang-kadang? Tidak serta-merta jahat orang Aceh ketika misalnya enggak menerima, enggak mengusir. Tidak menerima kemudian diusir, tidak serta-merta karena beruakai orang Aceh ke. Ketika kita lihat saat datang kelompok-kelompok tertentu ke Aceh, ke kampung-kampung Muslim, mereka menanyakan dulu. Nanti kena jam sebab masjid, tabah kelompok dia cek lele urang le tengku-tengku lang kampung. Tauhid ron tu. Ci jelaskan tauhid ron tu. Ci jelaskan sifat 20. Ci jelaskan dalil ji. Ci jelaskan dalil ijmali. Ci jelaskan dalil tafsili. Tapi kemudian mereka tidak bisa menjelaskan. Itu yang membuat orang segan dulu di Aceh. Haji barang kau matmik je di Aceh. Juga bertepat tauhid le, menyot tauhid yang tepat aja jelaskan lain. Karena memang dasar harus tauhid le, menyot tauhid anak-anak. Kalau tauhid dia berani, tidak hati-hati, berarti dalam hal lain dia lebih berani. Nah, itu. Tapi jamun awal. Sebenarnya sekarang harus seperti itu juga, ya. Makanya dulu di Aceh itu paling sulit untuk masuk pemahaman-pemahaman yang di luar yang umumnya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Walaupun na lain tikrek dua krek itu, tapi sangat sangat terselubung. Misalnya ada di Aceh itu dulu Millata Abraha, kemudian termasuk ada pemahaman Isa Bugis, ada, bukan tidak ada, cuman tidak berani muncul. Bana pedihra tauhid le. Menyo fikih okey, kita bisa berijtihad. Fikih itu dah, itu kan luas sekali fikih itu. Fikih itu pemahaman manusia terhadap teks. Dan di situ ijtihadnya terbuka luas. Kita tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi menyo tauhid ho kena puit. Dari pendalilannya saja tauhid itu dalilnya harus qat'i. Menyo fikih ada hadis dhaif, tidak pegang hukum. Yang penting tidak menyalahi kaedah-kaedah dan usul-usul dia itu, sistematika usul fiknya. Juta makanya nyolam fikih kih dah. Bele orang orang balik kih hukum dalam fikih sesuai dengan kondisi dan keadaan kan. Tapi menyebut tauhid hak kena tak bisa sembarangan. Nah, maka oleh karena itu ya, kembali ke tadi bahwa memang kita akui setelah abad ketiga, keempat, kelima itu dalam tauhid ada penggunaan ilmu-ilmu kalam, tetapi ini perlu digarisbawahi, itu digunakan untuk membantah pemikiran-pemikiran yang melampaui tadi, sudah melampaui batas, yang mereka juga menggunakan senjata ilmu kalam. Maka ketika kita berperang, kita harus menggunakan senjata orang. Igop ipakai filsafat. Kah mungkin tak ada yo. Tedu diskusi, tedu berdebat. Mengenai pakai filsafat tak kena yo. Alah hana jelah yang apa filsafat. Hana betul ya. Mungkin tak kena hana betul. Kita pelajari dulu filsafat itu. Kita kaji dulu sistematika filsafat itu. Kita kaji dulu metodologinya. Kemudian setelah kita ketahui saat kita duduk dengan orang yang menggunakan itu, maka kita gunakan itu. Nah, itulah yang dipakai oleh ulama Ahlussunnah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Baqillani, Imam Sifarayaini, Ibnu Forak, termasuk paling tinggi adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu dasarnya untuk melawan pemahaman-pemahaman yang melawan tadi yang menggunakan filsafat ini. Maka dalam Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah Maturidiyah masuklah ilmu itu. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang tinggal dipilih. Enggak mau lagi menggunakan metodologi filsafat itu, silahkan. Kalau mampu tapi ya, tinggal buka Al-Quran, buka hadis, jelaskan tauhid. Bisa, bukan tidak bisa. Dan itu sudah ada yang melakukannya sekarang, sudah ada yang mengusahakannya. Sudah mulai ada namanya sekarang tajdid dalam hal metodologi tauhid, pembaharuan. Membuang balik semua metodologi filsafat itu, bersihkan kembali. Jelaskan tauhid langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Tapi kalau cukup dengan hal itu saja boleh. Cuman pada faktanya kan tidak cukup. Itu belum lagi kita berpikir tauhid itu sendiri menggunakan metode akal. Tapi itu nanti panjang lagi ya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim ya, ketika berdakwah itu beliau menggunakan metode akal. Kan Nabi Ibrahim berhadapan dengan tiga penganut agama. Penganut agama langit, agama bintang-bintang, matahari, bulan, ya. Maka Nabi Ibrahim melawan mereka menggunakan logika mereka. Kemudian selesai dengan seperti penyembah bintang, matahari. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah berhala. Maka kemudian ketika berhadapan dengan penyembah berhala, Nabi Ibrahim menggunakan logika penyembah berhala. Kemudian selesai berhadapan dengan penyembah matahari, selesai berhadapan dengan penyembah berhala, Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah materialistik.
materi. Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menggunakan logika mereka. Jadi menguatkan tauhid dengan menggunakan logika sesuai dengan lawan itu bukan hanya digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Al-Quran, berbeda cara Nabi Muhammad berhadapan dalam hal tauhid dengan agama samawi, sesama agama samawi dengan Nasrani, dengan Yahudi. Berbeda lagi Nabi Muhammad menjelaskan tauhid ketika berhadapan dengan orang musyrik, penyembah berhala. Jadi para nabi ini ketika berhadapan dengan umat-umat itu yang menggunakan logika masing-masing dalam hal teori ketuhanan, itu mereka menggunakan metode atau logika berpikir sesuai dengan objek yang mereka hadapi. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah bagian daripada prolog atau pendahuluan tentang ilmu tauhid yang harus kita pahami dan kita ketahui, sehingga ketika besok kita masuk dalam sifat-sifat Allah satu persatu itu, kita sudah punya fondasi dan asas yang kuat. Jadi baik tapi tengok matang lagi ke lego berno matang tapi dasar namuho mendu. Jadi kita tengok perle dasar-dasarnya elek, becut sehingga dasarnya kuat mendum cerah terutama nanti 20 tengok kuat ya. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf sudah agak panjang. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan, minggu pertama. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.